Pendengar, kembali lagi bersama Yerson Lepit masih menemani Anda semua di lintas yang hari ini di hari Senin 25 Oktober 2021. Tadi sudah banyak lagu-lagu yang udah Irsan putarkan untuk Anda semua pendengar. Dan tentunya berikutnya di lintas siang hari ini kita memasuki untuk acara pengarus utamaan gender. Irsan sudah punya narasumber, ada Ibu Emma Rahmayanti bersama dengan Ibu Sri Wahyuningsi yang akan berdialog bersama Irsan dengan topik kepemimpinan remaja dalam upaya pencegahan perkawinan anak di masa pandemi. Jangan kemana-mana, terus dengarkan kita di 94,4 Pro 1 Kanal Inspirasi. Sinar mentari menyapa, ku sibat tirai yang menghalang, ku susun langkah kehidupan, satu persatu jejak ku lepas, ku tepis rasa gundah, ku hempas semua keraguan, tinggalkan sesal yang lama, satu persatu asa tergapai, berlari, ku berlari, abaikan rasa letih, ku kejar untuk menggapai harapan, berlari, terus berlari, hasratku yang tak henti, hingga ku raih bahagia. Walau cobaan menerpa, walau tantangan selalu ada, kuatkan langkah dan yakinlah, satu persatu jalan terbuka, berlari, ku berlari, abaikan rasa letih, ku kejar untuk menggapai harapan, berlari, terus berlari, hasratku tiada henti, hingga ku raih bahagia. Berlari, ku berlari, abaikan rasa letih, ku kejar untuk menggapai harapan, berlari, terus berlari, hasratku tiada henti, hingga ku raih bahagia. Berlari, abaikan rasa letih, ku kejar untuk menggapai harapan, berlari, terus berlari, hasratku tiada henti, hingga ku raih bahagia. 94,4 FM Kanal Inspirasi Pro 1 RRI Makassar. Lintas Makassar Siang.
Lintas Makassar siang bersama Irsan Lipit menemani Anda semua pendengar di 94,4 Pro 1 Kanal Inspirasi. Dan di hadapan saya sudah hadir dua wanita tangguh. Seperti biasa kita selalu menghadirkan wanita-wanita tangguh untuk bisa menginformasikan kita di pengarus utama gender. Bersama dengan Ibu Emma Rahmayanti dan juga Ibu Sri Wahyuningsi. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Deh kompaknya tahu wah. Harus Kompak selalu sekali. kompak. Kali ini di Pengerus Taman Gender, pendengar, kita akan membahas tentang kepemimpinan remaja dalam upaya pencegahan perkawinan anak di masa pandemi. Nah, tentunya selama pandemi COVID-19, perkawinan pada anak atau pernikahan dini pada anak itu cukup meningkat. Bahkan beberapa informasi yang sempat Irsen bacakan bahwa ada peningkatan kasus yang justru ketahuan pada saat menjelang tatap muka. Jadi setelah tatap muka, kembali sekolah tatap muka, ternyata baru ketahuan beberapa murid ternyata telah menikah. Dan ada beberapa yang enggan untuk masuk sekolah kembali karena merasa bahwa kayak udah malu gitu Bu. Saya mungkin akan membuka pertanyaan dan sembari menginformasikan kepada para pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada tentang kepemimpinan anak atau remaja agar bisa mencegah pernikahan dini ini. Sebenarnya sepenting apakah kepemimpinan dalam diri remaja agar bisa mencegah, Bu? Terima kasih. Jadi kalau kita bicara remaja, kita bicara dulu tentang rentang usia ya. Rentang usia untuk remaja, kalau menurut WHO itu kan 10 sampai 19 tahun ya. 10 sampai 19 tahun. Kalau di aturan kita di Indonesia itu berlaku 10 sampai 18 tahun. Itu rentang usia remaja yang kita harus pahami. Jadi kenapa kemudian kita memilih remaja untuk menjadi pion? Saya kira kalau kita bicara usia perkawinan anak, rata-rata kan di usia itu 10 sampai 18 tahun atau 19 tahun itu. Kalau dulu kan undang-undang perkawinan menyebutkan itu 16 tahun paling minimal ya. Tapi setelah ada perubahan undang-undang, tapi khusus untuk perubahan di usia kawin anak itu menjadi 19 tahun. Yang usia kawin anak kan di antara rentang itu, sehingga kita menganggap bahwa remaja yang menikah ini juga penting kemudian disuarakan oleh para remaja ini sebagai sesama. Mereka bisa menjadi pion, mereka bisa menjadi orang yang bisa mengingatkan untuk melakukan upaya pencegahan dalam usia perkawinan anak ini. Jadi mereka bisa diajak untuk menjadi untuk menyampaikan pesan kepada sesamanya, kepada teman sebaya maksud saya, kepada sebayanya, kenapa sih perkawinan anak itu tidak boleh? Kan mereka yang akan merasakan akibatnya. Anak-anak itu tahu betul di usia mereka itu mereka masih mau main. Jadi ketika ada teman mereka yang kemudian akan menikah, ya dia bisa lah mengingatkan, cepat sekali kamu menikah, kita masih mau jalan-jalan, kita masih mau sekolah gitu kan. Iya betul. Kamu bisa apa dengan usia segitu? Jadi kita menganggap bahwa memang usia remaja ini adalah memang remaja ini menjadi salah satu pintu untuk melakukan upaya pencegahan dengan penyampaian kepada teman sebaya mereka. Nah, jadi maka itu kenapa penting sekali bahwa kepemimpinan remaja ini penting untuk bisa mencegah. Jadi memang edukasinya kepada, dulu kan edukasi yang diterapkan bahwa dari orang tua kepada anak. Orang tua mengajarkan ke anak jangan begini kan. Betul. Kita berharap dengan suara temannya, dengan suara sebayanya itu kemudian bisa lebih menggugah mereka untuk karena yang lebih tahu kebutuhan mereka remaja ini kan ya remaja itu sendiri, sehingga dia bisa menyampaikan ke teman-temannya. Sebenarnya kira-kira kalau kita menikah muda ini nanti kita jadi agak susah begini kan, jadi semuanya jadi hilang lah gitu kan di usia remaja kita. Apakah ini akhirnya bergeser atau kenapa Bu? Karena kan dulu memang kita sering beranggapan bahwa orang tuanya yang memaksa anaknya untuk menikah. Dan dulu zaman-zamannya Irsan remaja, zaman-zamannya saya remaja, edukasi diberikan kepada orang tuanya, dan itu masih lekat di ingatannya Irsan bahwa memang dulu edukasinya kepada orang tua, tapi bukan kepada anaknya. Anaknya justru ikut-ikut aja. Tapi sekarang justru berbeda. Pendekatan kepada remaja, bahkan diajarkan tentang perkawinan juga kepada remaja sekarang. Kenapa malah beralih ke remaja, bukan orang tua kembali?
Sebenarnya bukan hanya remaja, tapi intinya memang di kelompok remaja ya, yang seperti Ibu Sri tadi jelaskan. Tetapi orang tua juga penting. Kenapa saya bilang penting? Karena orang tua punya tanggung jawab yang besar untuk mendampingi anak-anaknya pada saat usia tumbuh kembangnya. Nah, sebenarnya orang tua punya peran penting juga bagaimana mereka mendampingi anak-anaknya, kemudian mengajarkan banyak-banyak hal ya terhadap anak-anak remaja. Tetapi kalau kita sekarang menyentuh remaja, kita menganggap dia juga penting karena remaja adalah dia adalah pelopor dan pelapor, 2P. Pelopor dan pelapor. Ya, jadi dia adalah pelopor bagi teman-temannya, ya teman-teman sebayahnya untuk tidak menikah di usia remaja. Jadi kalau dia bisa menjadi agen perubahan kepada teman-teman remajanya yang lain untuk tidak menikah di usia anak, otomatis pasti teman-teman yang lain juga akan berpikir. Nah, kenapa kita bilang juga dia sebagai pelopor? Ya, karena ada 10 hak anak yang terus didengung-dengungkan oleh kelompok anak-anak remaja ini yang sangat penting sekali. Jadi mereka terus mengkampanyekan bahwa 10 hak anak itu penting untuk mereka raih sebagai anak. Karena kapan mereka menikah di usia anak, otomatis 10 hak anak ini akan hilang dengan otomatis di dirinya mereka. Nah, kemudian mereka jadi pelapor pada saat ada temannya yang akan menikah di usia anak, dia akan memberikan informasi ke orang-orang lain yang bisa membantu dia untuk melakukan pencegahan perkawinan anak di usia remaja. Ini sangat penting sekali. Dan kemudian juga pada saat remaja menjadi pelopor, dia akan menginisiasi atau mengajak teman-temannya terus untuk melanjutkan pendidikan bahwa menikah di usia anak itu dampaknya lebih besar lah daripada apa yang mereka mimpi-mimpikan menjadi pengantin anak. Itu mungkin. Iya. Jadi sebenarnya tidak ada yang bergeser ya. Tidak ada yang bergeser, Ya, tapi tidak ada yang bergeser, cuman kita memperluas, menambah lagi. iya, Lagi. iya, menambah kira-kira bagaimana nih upaya pencegahan ini bisa berjalan dengan baik kalau cuman orang tua gitu kan. Betul. Ya akhirnya kemudian kita kembangkan dan pada akhirnya kami memilih juga remaja dengan alasan yang tadi ya. Jadi seumpamanya orang tua nekat mau mengawinkan anaknya, lantas anaknya berani untuk berkata tidak, saya belum mau menikah karena saya masih mau melanjutkan cita-cita saya. Nah, kalau saya menikah nanti bagaimana dengan masa depan saya? Ini sebenarnya yang penting dan penting sekali juga bagi kelompok-kelompok remaja sebenarnya. Makanya kita terus melakukan edukasi untuk kelompok remaja bagaimana mereka memahami bahwa ada undang-undang yang sudah menjamin bahwa mereka tidak bisa menikah di usia di bawah 19 tahun. Kemudian juga mereka juga memahami bahwa kesehatan reproduksi itu sangat berdampak ya. Cashpro itu apalagi pada anak-anak remaja yang belum siap ya. Betul. Nah, ini sangat berdampak sekali. Nah, ini yang sebenarnya yang harus dipahami oleh banyak anak-anak remaja. Terutama anak perempuan. Ya, terutama anak-anak perempuan karena korban pada perkawinan anak itu lebih banyak dirasakan oleh anak perempuan. Iya. Menarik sekali obrolan kita. Saya di kepala saya sudah banyak pertanyaan yang kayaknya harus saya tanyakan, tapi tentunya saya mengundang buat seluruh pendengar kita, Pro 1 dimanapun Anda berada, bisa langsung menunjukkan pertanyaan di nomor telepon 0821 3333 9440. Sekali lagi buat pendengar yang tertarik untuk mengajukan pertanyaan yang dengan isu yang cukup sensitif ini di nomor 0821 3333 9440. Nah, itu tadi Bu, bahwa isu ini tuh masih sensitif, masih beberapa orang itu enggan untuk membicarakan hal-hal masalah pernikahan karena itu menganggap bahwa kayak ini adalah keputusan orang tua, apalagi sebagai anak. Nah, itu bagaimana menangkal pola pikir yang seperti itu? Iya, itu memang tantangannya ya. Kadang-kadang orang bilang, kasarnya orang bilang begini, kenapa kau campuri urusan urusan saya, ini kan anak saya, tahu? Betul. Ini kan itu memang jadi tantangan buat kita, tapi memang ini harus selalu dikampanyekan. Memang stop perkawinan anak ini memang harus selalu digaungkan untuk memastikan bahwa orang tua memahami kenapa sih sebenarnya perkawinan anak itu tidak boleh dilakukan.
bagaimana dampak sosialnya, bagaimana dampak psikologisnya kepada anak-anak yang menikah, kemudian bagaimana yang tadi disampaikan ada kita bicara bagaimana dampak kesehatannya, bagaimana dampak pendidikannya, itu kan luas sekali, jauh lebih besar efek yang ditimbulkan dari perkawinan anak ini daripada apa yang mereka dapatkan pada saat itu. Jadi memang ini harus terus digaungkan oleh semua orang, bukan hanya kami ini hanya kemudian mencoba menyuarakan itu dengan harapan bahwa semua orang akan menyampaikan hal ini. Seperti itu. Menarik sekali. Pendengar, saya putarkan satu atau dua buah lagu dulu untuk sembari menenangkan dulu teman-teman dan juga pendengar dimanapun Anda berada yang hari ini lagi menikmati santap siang atau sudah memilih lagu santap siangnya. Ini dia. Inspirasi 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar. Tiba-tiba ku teringat dirinya dan semua cerita-cerita indah tentangku dan dia. Tiba-tiba dalam hati bertanya, sedang apa dan di mana dia? Masihkah dia menyimpan rasa ini tiba-tiba ada setelah sekian lama kita berpisah. Atau mungkin memang masih ada rasa, semoga dia rasakan yang sama. Tiba-tiba dalam hati bertanya, sedang apa dan di mana dia? Masihkah dia menyimpan rasa? Masihkah dia menyimpan rasa? Oh, rasa ini tiba-tiba ada setelah sekian lama kita berpisah. Atau mungkin memang masih ada rasa, semoga dia rasakan yang sama.
atau mungkin ada rasa. Semoga rasa ini tiba-tiba ada setelah sekian lama kita berpisah, atau mungkin memang masih ada rasa. Semoga dia rasakan. Setelah sekian lama kita berpisah, memang masih ada rasa. Semoga dia rasakan. Semoga dia rasakan. Semoga dia rasakan yang sama. 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 Oh, yeah, yeah. Semoga dia rasakan yang sama. Kembali lagi pendengar, masih di 94,4 Pro 1 Kanal Inspirasi. Masih bersama Irsan Lipit dan kedua narasumber saya, Ibu Sri Wahyuningsi dan juga Ibu Emma Rahmayanti. Iya. Kedua beliau ini adalah Koalisi Stop Perkawinan Anak. Nah, temanya kita pada siang hari itu ada kepemimpinan remaja dalam upaya pencegahan perkawinan anak di masa pandemi. Apakah memang ada peningkatan perkawinan terhadap anak selama masa pandemi, Bu? Ya ada peningkatan ya. Ini mungkin pengaruhnya karena orang di rumah saja. Kenapa sih kalau di rumah saja itu selalu berhubungan dengan menikah itu kenapa? Iya, anak-anak tidak sekolah. Iya, anak-anak tidak sekolah. Kemudian anak-anak lebih banyak dengan, tadinya kan kalau anak itu dilarang, usia anak tidak boleh dulu pegang HP. Tapi Betul. sekarang kan akhirnya terpaksa orang harus karena orang secara daring. Nah, kemudian banyak sekali orang berpikiran begini, kalau anak-anak di rumah itu rata-rata orang bilang, di rumah Ji. Tidak ada jeda bikin, lebih kasih kawin saja. Karena begini, apalagi nih secara ekonomi beban itu makin bertambah di masa pandemi ini. Pertama ya, kenapa saya bilang beban ekonomi? Banyak sekali orang akhirnya kehilangan pekerjaan di masa pandemi ini. Kemudian orang akan kembali ke rumah, otomatis beban ekonomi akan bertambah, ya, baik itu dari konsumsi karena kita kan harus sehat, harus Betul. makan banyak ya. Betul. Sedangkan pendapatan berkurang. Kemudian lagi daring. Itu kan butuh kuota. Iya. Ya. Kemudian kemampuan orang tua juga, tidak semuanya orang tua mampu mendampingi anak-anaknya belajar di rumah. Nah inilah yang memacu orang tua untuk beban seperti inilah yang memacu orang tua untuk menikahkan anaknya di usia anak. Mau menghilangkan beban ya, tanggung jawab untuk bagaimana mendampingi anak-anaknya pada proses masa pandemi ini. Nah yang kedua juga itu yang kami lihat di lapangan itu, ini juga karena anak-anak belum banyak memahami tentang kesehatan reproduksi ya. Nah, digunakanlah waktu untuk mengumpulkan tugas ya, ke sekolah atau belajar dengan teman-temannya. Akhirnya mereka sekarang lebih sering dengan media sosial ya. Akhirnya banyak sekali juga terjadi kehamilan yang tidak dikehendaki. Itu akhirnya anak-anak remaja yang belum siap hamil, akhirnya dihamil, kemudian itu yang harus menikah di usia anak. Nah kalau saya sendiri, kebetulan saya sehari-hari di LBH Apik, kemudian punya program di Kabupaten Goa ya tentang pencegahan perkawinan anak. Ini tercatat pada tahun 2019 angka perkawinan anak itu yang meminta dispensasi perkawinan anak di Kabupaten Goa melalui pengadilan agama itu hanya 35 kasus. Kemudian tahun 2020 meningkat 80 kasus. Wah, meningkat dari 35 ke 80. Nah, ini pada tahun 2019 sebenarnya Kak, di sini juga perubahan undang-undang itu kan nanti di bulan September itu. Nah, ini 1 tahun ini sebenarnya yang tercatat itu 35. Pas 2020 80.
Karena pandemi itu kan mulainya itu di Maret sampai April ya, yang Betul. mulai peningkatan itu. Nah, orang kan sudah mulai di rumah di sini. Di situ tinggi sekali angka perkawinan anak. Kemudian tahun 2021 di pertanggal di bulan Agustus itu 2021 bulan Agustus ini 49 kasus perkawinan anak. Ini masih Agustus Itu baru ini. satu daerah ya? Ya, baru satu Itu daerah. baru Kabupaten Goa. Kabupaten Goa yang kita Iya. sudah ini. Belum lagi kabupaten-kabupaten lain. Jadi ini makanya kami terus bergerak bahwa ini harus dicegah ya. Dan kami berpikir bahwa bukan saja orang tua yang harus kita dekati sekarang, tetapi bagaimana pendekatan melalui kelompok-kelompok remaja, Iya. pendidikan sebaya itu sangat penting. Bagaimana mereka mengenal alat reproduksinya mereka mengenal tentang kesehatan reproduksi, kemudian mereka mengenal kebijakan-kebijakan terkait dengan undang-undang perlindungan terhadap anak, undang-undang perkawinan. Ini sangat penting sekali. Ya. Kemudian mereka dipacu bagaimana mereka menjadi pemimpin, ya, menjadi remaja yang bisa memimpin teman-temannya untuk tidak menikah di usia anak. Jadi sebagai agen perubahan, agen pelopor itu sangat kita upayakan supaya anak-anak remaja itu mau terus bergerak sehingga angka perkawinan anak itu bisa ditekan. Ya. Nah, usaha atau usaha yang dilakukan oleh teman-teman koalisi Stop Perkawinan Anak ini sangat besar, bahwa bahkan ini persatuan dari berbagai macam organisasi di dalamnya akhirnya berkumpul menjadi satu. Tapi kenapa sih sebenarnya isu perkawinan anak ini harus terus diperjuangkan? Itu kenapa? Bukannya itu tadi sempat yang singgung bahwa ya mereka punya hak untuk menikah atau mungkin ya mengikuti kata orang tua, dan kenapa harus isu ini dipertajam dan semua remaja dan juga orang tua harus sadar akan ini? Iya, kenapa kita mengambil terus isu ini, kita terus perjuangkan? Karena kalau orang bicara perkawinan anak, ini dulu ya orang berpikir, kenapa kamu campuri? Ini kan urusan privasi, itu perkawinan itu kan urusan privasi. Benar, betul. Ya, tetapi kapan kalau kita bicara undang-undang, berarti ini bukan urusan privasi lagi, berarti ini urusan semua orang, urusan negara punya Betul. peran juga penting di situ. Betul. Makanya kita harus terus dengungkan. Kenapa kita terus kampanyekan ini? Karena tambah banyak angka usia perkawinan anak itu bertambah terus setiap tahunnya, otomatis angka kekerasan terhadap perempuan akan meningkat terus, utamanya bagi anak-anak. Akan terus meningkat terus karena dampak terbesar dari perkawinan anak itu adalah terjadinya KDRT yang ujung-ujungnya pasti akan berakhir pada perceraian. Ini banyak sekali yang terjadi, yang karena di koalisi ini kan banyak teman-teman dari aktivis perempuan, Betul. kemudian lembaga-lembaga layanan bergabung di sini. Kita mendapatkan beberapa kasus terkait dengan praktek perkawinan anak yang harus berdampak pada kekerasan terhadap perempuan. Kekerasan terhadap perempuan. Iya. Jadi bisa dibilang bahwa pernikahan terhadap anak, terhadap remaja itu masuk kekerasan terhadap perempuan. Iya, pasti kekerasan terhadap perempuan itu ya, kenapa kita kemudian berupaya mencegah ini? Kita mencegah dari sejak awal, kemudian tidak ada peningkatan terjadinya kekerasan terhadap perempuan. Ini kan salah satu pintu masuknya. Perkawinan anak itu salah satu pintu masuk terjadinya kekerasan terhadap anak, kekerasan terhadap perempuan. Kenapa kita mengatakan kekerasan? Karena ya tadi yang sudah disampaikan bahwa dampak dari perkawinan anak ini jelas. Anak-anak pasti putus sekolah. Itu pasti putus sekolah, padahal seharusnya sih pemerintah tidak membiarkan mereka putus sekolah. Apa salahnya mereka kemudian tetap dilanjutkan sekolahnya sampai selesai gitu kan? Perkawinan ini tidak akan mengganggu mereka untuk belajar kan? Hanya mungkin karena kondisi mereka sudah menikah, terutama buat anak perempuan nih. Bagaimana kalau misalnya pada akhirnya dia hamil, pasti dia akan malu ketemu dengan teman-temannya. Betul. Otomatis akan putus sekolah. Itu baru satu. Kemudian kekerasan yang lain yang tadi disampaikan bahwa karena ketidaksiapan mental dari suami istri ini yang anak itu akan memicu emosi yang ya orang dewasa saja yang menikah umurnya sudah matang. Rumah tangga itu kan tidak bisa lepas dari persoalan. Bagaimanalah mereka yang kemudian emosinya masih labil, belum bisa berpikir mana yang baik, ini belum punya kerjaan segala macam kan. Jadi banyak sekali pemicu terjadinya kekerasan di dalam rumah tangga. Nah, ini belum lagi kalau misalnya pada akhirnya mereka tidak siap dengan kondisi itu, terjadilah perceraian. Ada lagi orang tua tunggal, berefek lagi ke anak yang dilahirkan kemudian kan. Jadi
ini kekerasan yang akan menular, akan turun ke generasi berikutnya dengan perkawinan yang dilakukan di awal gitu. Kemudian, nah kenapa ini kita melakukan upaya selalu mengkampanyekan stop perkawinan anak ini, karena itu adalah bagian dari kekerasan. Dan kalau tidak diputus akhirnya menjadi suatu bentuk lingkaran setan. Pasti. Iya. Jadi seperti itu, mereka masuk ke dunia perkawinan, berbagai persoalan dalam rumah tangganya, belum lagi persoalan pribadi mereka, suami istri ini masuk ke lingkungan rumah, belum dengan keluarga besar gitu. Jadi sangat banyak sekali persoalan yang kemudian pada akhirnya inilah yang kemudian bisa meningkatkan terjadinya kekerasan terhadap perempuan. Nah, salah satu. Nah, Ibu Emma, gerakan apa akhirnya yang diinisiasi teman-teman dari koalisi Stop Perkawinan Dini terhadap Anak untuk bisa memerangi ini? Aku ini dulu ya, bukan pernikahan dini, nanti si dini nanti komplain. Jadi kita tidak menggunakan pernikahan dini ya. Mohon maaf ya dini ya. Mohon maaf dini nanti ya. dininya protes, kita sudah menikah, bahkan ada dini lagi yang sudah punya cucu. Jadi kita mengambil kita menggunakan kata itu. Perkawinan anak. Perkawinan anak. Karena memang anak yang menikah, jadi kita menggunakan bukan dini. Bukan si dini ya. Mohon maaf untuk Ibu Dini dimanapun Anda berada. Ini bukan menyinggung Anda, tapi ini adalah pernikahan anak. Akhirnya apa yang gerakan yang diambil teman-teman koalisi Stop Pernikahan Anak? Untuk sekarang ini di tahun 2021 ini kita sebenarnya memanfaatkan banyak momen-momen ya bersejarah untuk melakukan kampanye-kampanye, walaupun tidak ada hari-hari besar, kita tiap hari melakukan kampanye, tetapi kita mengambil momen-momen khusus. Nah, untuk tahun ini kita juga mengambil momen kampanye 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan. 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan. Nah, di 16 hari ini kita manfaatkan untuk terus melakukan berbagai upaya-upaya untuk melakukan pencegahan perkawinan usia anak. Nah, sebenarnya kampanye 16 HAKTP ini jatuhnya sebenarnya di tanggal 25 November ya Kak Sri, sampai dengan 10 Desember. 25 November sampai 10 Desember. Tapi kita ini agak curi start karena harus dilakukan. Jadi jangan pada saat 16 hanya, tetapi jauh sebelum hari H itu kita harus terus melakukan kampanye. Nah, 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan ini banyak yang kita sudah mau lakukan. Salah satunya nanti ini adalah kita akan melakukan talk show ya, puncak hari H itu di tanggal 4 November tahun 2021. Dan sebelumnya itu salah satunya kayak sekarang roadshow media. Jadi ada beberapa kegiatan yang dilakukan oleh teman-teman. Kemudian nanti kita juga ada konferensi pers juga terkait bagaimana sih teman-teman koalisi Stop Kawin Anak ini melakukan berbagai aktivitas. Kemudian juga di Takso kemudian ada berbagai rangkaian kegiatan kampanye di kelompok-kelompok anak muda. Mereka lomba menulis cerita bagaimana mereka sebagai kelompok remaja ini melakukan pendampingan terhadap anak-anak remaja sebayanya. Kemudian juga teman-teman pendamping, bagaimana mereka melakukan upaya-upaya pencegahan. Kemudian kita melihat beberapa desa-desa yang sudah berupaya melakukan pencegahan terjadinya kekerasan terhadap perempuan, anak, dan perkawinan anak. Jadi kita mengangkat desa-desa itu yang menjadi motivasi untuk desa-desa yang lainnya untuk bisa juga berbuat yang baik terhadap perempuan dan anak, sehingga ada kebijakan-kebijakan di tingkat desa untuk tidak mengawinkan anak, orang-orang di desa tersebut tidak mengawinkan anak di usia anak. Ini yang kita terus dorong, karena kalau di tingkat provinsi kita sudah mendorong, sudah ada juga strategi nasional ya, tingkat provinsi ini strategi daerah juga ada. Ya, strategi Stranas ada strategi nasional, kemudian turun strategi daerah provinsi. Ya, strategi daerah tingkat provinsi itu juga sudah ada, dan itu akan di launching juga pada 4 November nanti juga. Kemudian juga dari strada tingkat provinsi, kemudian di bawahnya lagi ada strategi tingkat daerah juga. Itu juga semua kita sudah lakukan bagaimana mendorong strada di tingkat daerah. Kemudian dari strada ini mendorong juga pemerintah di tingkat kabupaten, kota, kecamatan, sampai dengan tingkat desa untuk membuat kebijakan-kebijakan terkait dengan bagaimana melakukan perlindungan terhadap anak-anak dari perkawinan usia anak. Sangat menarik ternyata. Ya, jadi saya tambahkan sedikit boleh, bahwa silakan. di koalisi ini kita kan sudah mengidentifikasi beberapa desa yang kita anggap itu adalah desa piloting.
Desa piloting. Desa piloting dalam upaya pencegahan perkawinan anak ini. Itu sudah ditunjukkan oleh komitmen para kepala desa itu untuk menyatakan diri berkomitmen untuk melakukan upaya itu yang tadi disampaikan oleh Ibu Emma. Jadi di puncak acara nanti itu kita akan menyampaikan tentang desa piloting itu, kemudian juga akan ada penandatanganan fakta integritas untuk beberapa stakeholder, beberapa yang terkait soal isu perkawinan anak, ya pemerintah provinsi, kemudian Kementerian Agama, pengadilan gitu kan. Pengadilan juga punya peran karena orang masuk mengajukan dispensasi nikah itu melalui pengadilan. Dispensasi nikah itu maksudnya upaya salah satu upaya hukum untuk mengizinkan terjadinya perkawinan di usia anak ini. Karena kalau ada dispensasi dari pengadilan, maka KUA pasti akan memberikan izin untuk itu. Jadi ada beberapa daerah dan kemudian juga nanti di puncak acara juga kita akan mengajak anak-anak remaja untuk juga menyuarakan seperti apa sih mereka mereka pandangan mereka, apa yang mereka lakukan dalam upaya pencegahan perkawinan anak ini. Jadi ini yang akan kita lakukan di tanggal 4 November nanti. Tadi dibilang sebenarnya kalau kita bicara 16 hari itu 25 November sampai 10 Desember. Jadi 25 November itu adalah Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan Internasional. Jadi kita memulai dari situ, kemudian mengakhiri 16 harinya itu dari tanggal 10 Desember itu sebagai ke 10 Desember itu hari peringatan HAM, hak asasi manusia. Iya. Kenapa kemudian menggunakan rentang waktu 16 hari? Karena kita menganggap bahwa ini pernyataan simbolis nih bahwa kekerasan terhadap perempuan ini juga adalah kejahatan terhadap hak asasi manusia, gitu kan. Jadi kita menghubungkan secara simbolik melalui peringatan 16 HKTP itu. Iya. Yang menarik dari obrolan baru saja ini adalah bukan dimajukan sih, lebih ke mencuri start. Berarti saking sepenting itu pembahasan tentang isu pernikahan kepada anak yang memang harus kayak tidak bisa ditunda lagi. Iya. Jadi kampanye ini sebenarnya bukan hanya hari bulan November atau Desember gitu kan sebagai rangkaian 16 hari tadi, tapi ini selalu kita sampaikan, hanya saja memang kita bikin puncak acaranya tuh momennya kebetulan kita bisanya tanggal 4 itu kita sudah sepakati bersama untuk melakukan di situ, meskipun kan tidak wajib juga harus tanggal 25 sampai tanggal 10 Desember kan. Benar. Pokoknya kapanpun waktunya dan kita memilih tanggal 4 Desember itu. Tapi itu tetap adalah rangkaian dari 16 menuju 16 KTP itu tadi. Nah, saya ingin bertanya ke Ibu Emma sebagai salah satu dari LBH, tim dari LBH Apik. Nah, ini kan seperti yang saya bilang di awal bahwa kalau pernikahan itu sebenarnya keterlibatan antara orang tua. Biasanya sebagian besar adalah orang tua yang menginginkan anaknya menikah lebih cepat. Berikut juga demikian yang dijelaskan dari Bu Sri Wahyuningsi juga tadi, bahwa ternyata memang karena faktor-faktor ekonomi dan lainnya akhirnya adanya pernikahan. Nah, bagaimana kalau misalnya anaknya sebenarnya tidak ingin menikah anaknya, tapi tuntutan orang tua yang mengharuskan menikah, apa yang harus mereka lakukan? Ya, yang harus mereka lakukan adalah mereka kalau anak ini yang sebagai korban ya, mereka yang harus mereka lakukan, mereka berani bilang tidak sama orang tuanya. Saya tidak mau menikah, tetapi memang harus dengan pandangan ya. Kenapa tidak mau menikah di usia anak? Nah, makanya kalau kita lebih menekankan bahwa pendidikan, pada saat anak harus berbicara tentang haknya dia, karena sebenarnya kan ada 10 hak anak, hak bergembira, hak mendapatkan pendidikan, kemudian hak untuk mendapatkan nama dan kebangsaan, kemudian bagaimana mereka mendapatkan makanan yang bergizi, ya. Nah, itu semua otomatis akan hilang pada saat mereka menikah di usia anak. Nah, makanya tadi kenapa kita mengambil posisi bahwa penting sekali kepemimpinan remaja ini sebagai agen 2P tadi, ya, pelopor dan pelapor. Iya. Nah, kalau mereka sudah memahami ini, otomatis mereka dengan kapasitasnya mereka sudah meningkat, kemudian keterampilannya juga mereka sudah meningkat, mereka yang akan memberi pemahaman kepada orang tuanya bahwa perkawinan anak itu tidak akan ada dampak positif yang akan mereka rasakan, tetapi akan jauh lebih banyak dampak negatifnya. Mereka akan bisa mengambil contoh dari teman-teman sebayahnya yang sudah menikah di usia anak, yang tidak bisa lagi melanjutkan pendidikannya, kemudian pada saat dia menikah dia tidak bisa melanjutkan pendidikannya, kemudian akan menambah
menambah beban lagi kepada orang tuanya karena pada saat anak-anak menikah di usia anak kemudian dia bercerai, otomatis kan pasti akan kembali ke orang tua. Betul. Ya, jadi beban ekonomi pasti akan bertambah lagi. Betul. Belum lagi kalau dari segi kesehatan, angka stunting, Sulawesi Selatan kan angka stuntingnya tinggi. Cukup Salah tinggi, satu betul. penyebab angka stunting juga tinggi itu adalah perkawinan usia anak karena gizi yang seharusnya didapatkan oleh ibu-ibu hamil itu harusnya sangat maksimal ya, harus double ya. Pada saat dia hamil, pada saat usia anak, dia menikah di usia anak, kan kalau anak-anak butuh gizi yang baik untuk pertumbuhan dan perkembangannya. Tapi Betul. kalau dia hamil, dia akan berebutan dengan bayi yang dia kandung dengan dirinya sendiri. Ya, otomatis pasti kalau seumpamanya bayinya selamat lahir, pasti stunting. Iya. Ini juga yang menyebabkan juga angka kematian ibu tinggi akibat pertinggahan di usia anak. Ketidaksiapan Ketidaksiapan reproduksinya perempuan. Ya, ini salah satu juga angka menunjang angka kematian ibu tinggi itu adalah perkawinan usia anak. Kemudian kapan anak-anak berani terus untuk mengungkapkan bahwa dampak negatif itu lebih besar daripada dampak positifnya, otomatis pasti orang tua akan sedikit memahami bahwa ternyata menikahkan anak memang dampaknya akan saya yang akan merasakan juga nantinya karena anak saya akan kembali ke saya ya, bukan kembali ke orang lain tetapi Betul. akan kembali ke saya. Otomatis pasti secara ekonomi akan jadi beban. Kemudian juga perkawinan anak itu juga menambah angka kemiskinan. Menambah angka kemiskinan? Iya, otomatis. Angka kemiskinan pasti akan bertambah. Jadi Otomatis, emang gak ada positifnya, Bu ya? iya, tidak ada. Pernikahan dini itu judulnya aja kayaknya judulnya bagus begitu, menikah muda, tapi ternyata tidak semudah itu. Iya, karena kan perkawinan anak ini kan jadi mimpi-mimpinya anak-anak saja sebenarnya, memakai gaun pengantin, Betul. kemudian ada pesta, kemudian mengempikan bulan madu, tapi tidak pernah dipikirkan dampak setelah ini apa sih? Tapi kenyataan yang kita lihat di lapangan, saya beberapa kali melakukan diskusi-diskusi dengan kelompok remaja, dengan para orang tua. Dampaknya mereka paling merasakan kebahagiaan itu paling 1 tahun 2 tahun, bahkan ada yang hanya 6 bulan saja harus pisah dengan suaminya. Wow, 6 bulan saja. Iya. Waduh. Karena ketidaksiapan mental maupun fisik itu tidak siap sebenarnya anak-anak. Iya. Karena ruangnya mereka kan untuk melakukan bersosialisasi, mereka belajar pada saat mereka berumah tangga kan mereka tidak siap. Mana anak-anak sekarang yang pintar masak? Jangankan anak sekarang, Bu, yang udah dewasa aja masih dipertanyakan. Iya. Itu sebenarnya. Jadi ada orang anak mengurus anak, anak menggendong anak. Nah, ini bully-bully juga ini ke anak-anak ini sangat besar sekali dan berdampak secara psikologis terhadap tumbuh kembang anak. Nah, saya menarik tadi di ini, Bu, jadi 2P, yaitu pelopor dan juga pelapor. Iya. Nah, pelapor. Jadi kalau misalnya ada kasus yang seperti itu ditemukan di lingkungan, biasa kan mungkin dari segi anaknya akhirnya ikut perkataan orang tua, tapi kadang kita tetangga atau mungkin orang yang paham, yang apalagi mungkin pendengar kita yang sekarang lagi dengarkan juga sudah mulai paham di mana mereka bisa melaporkan. Iya. Ya. Jadi salah satu hal yang bisa dilakukan oleh anak ketika kemudian dia dipaksakan untuk menjalani perkawinan anak itu, mereka bisa menyampaikan ke lembaga layanan yang ada di tempatnya. Kenapa kemudian di dalam gerakan ini kita mengajak ABDESI itu kan asosiasi pemerintah desa ya seluruh Indonesia. Tadi saya sampaikan juga bahwa ada beberapa desa piloting. Betul. Kita ingin semua kepala desa, kelurahan yang tingkat terbawah itu kemudian memahami persoalan perkawinan anak ini, sehingga ketika anak-anak yang dipaksakan untuk itu dan ingin menyampaikan, ingin menolak gitu kan, kemana dia harus pergi, dia bisa ke pemerintah desanya kalau kemudian di tempatnya tidak ada lembaga layanan. Tapi teman-teman di lembaga layanan juga sudah share kemana mereka akan menyampaikan ketika mereka kemudian dipaksakan untuk itu. Mereka bisa melaporkan bukan hanya dirinya sendiri, tapi ketika teman menemukan teman sebaya mereka yang dipaksakan untuk menikah, mereka bisa menyampaikan itu. Kami berharap bahwa di dalam gerakan bersama ini nanti semua pemerintah desa atau kelurahan yang paling bawah lah ya memahami persoalan ini, sehingga anak-anak itu tahu. Kalau di Makassar mungkin mereka tahu dia akan kemana, karena di Makassar ini kan banyak lembaga layanan. Tapi Betul. teman-teman yang ada anak-anak yang di
tempat terpencil, Daerah-daerah di daerah-daerah yang desa-desa. justru itu kan lebih tinggi. Benar, Justru iya. itu banyak kejadian di situ. Kemana mereka harus pergi? Nah, kami berharap kemudian pemerintah desa ini yang akan menjembatani itu. Kita berharap bahwa mereka yang akan menyampaikan ke orang tua. Anak ini kan pasti dimarahin sama orang tuanya. Kamu tahu apa gitu? Betul. Kok tidak berbakti Betul. dengan segala macam ancaman gitu kan? Benar. Yang akhirnya memaksakan si anak untuk menerima. Nah, kami berharap bahwa dengan keterlibatan pemerintah desa di dalam persoalan ini, semua orang akan jadi bisa semua anak yang kemudian mengalami persoalan yang sama itu tahu kemana mereka akan menyampaikan itu. Oh, kepala desa saya bisalah diajak komunikasi. Itu saya tidak mau pokoknya dikasih kawin. Memang caranya kepada Pak Desa ini bicara sama mamaku, tidak mau dikasih kawin gitu kan, karena kami juga menemukan fakta bahwa usia kawin anak-anak yang dinikahkan di usia anak itu bukan hanya karena dia hamil. Banyak sekali kemudian fakta yang kita temukan, teman-teman temukan, anak-anak ini sebenarnya tidak kenapa-kenapa. Hanya karena mungkin dekat gitu orang tua kemudian malu, padahal belum tentu ada kejadian apa-apa kan. Kami melihat bahwa ini juga salah satu cara orang tua untuk melepas tanggung jawab kepada anak. Melepas tanggung jawab Iya, terhadap anak. itu banyak sekali kasus yang seperti itu. Kalau tidak kenapa-kenapa, kenapa mesti dinikahkan gitu. Betul, kan? iya. Mungkin kalau dengan persoalan yang mendesak, mungkin itu lain cerita. Tapi itu bukan angka sedikit ya. Banyak juga persoalan yang kita temukan. Memang orang tuanya sudahlah, aku sudah. Apalagi kalau yang lamar itu orang kaya gitu kan, dengan ekonomi orang tuanya yang di bawah di bawah rata-rata menengah ke bawah. Kemudian didatangi oleh orang kaya karena melihat segala macam. Jadi kayak cerita Siti Nurbaya ya. Jadi kayak cerita dongeng, cerita novel ya. Jadi Iya, benar. Tapi itu Tapi itu fakta. Fakta itu bahwa banyak sekali orang tua yang kemudian menikahkan anak itu hanya sekedar untuk melepaskan tanggung jawab. Ya sudahlah, kau sudah besar, sudah umur 16 tahun, kau sudah bisa milah itu. Terima saja itu lamarannya si A ini gitu kan. Apalagi dia orang kaya. Belum lagi kalau keluar bahasa begitu. Siapa yang tidak bangga gitu kan, kemudian punya besan orang kaya. Belum lagi kalau orang tua berpikir begini, kita malu, orang sudah datang melamar masa ditolak. Nah, culture itu yang masih ada. Iya, itu Tantangan itu masih banyak. budaya itu masih kuat sekali di Itu masih lingkungan menjadi tantangan masyarakat. besar Iya, ya jadi untuk tantangan kampanye besar. kita. Jadi makanya kita terus berupaya melakukan itu. Kemarin itu saya sempat diskusi dengan tokoh masyarakat, di mana di Kabupaten Pangkep ada salah satu desa mengungkapkan bahwa salah satu juga terjadinya perkawinan anak itu karena piutang orang tua, utang-utang. Jadi anak dibayar utang. Iya, jadi orang tuanya terlibat utang banyak. Jadi jalan satu-satunya itu adalah dia menikahkan anaknya di usia anak. Padahal itu jualan loh namanya. Iya, padahal itu kalau kita melihat ya, itu artinya Kak Sri ya, ada dua undang-undang yang undang-undang perdagangan orang, perlindungan anak dia sudah dilanggar, kemudian undang-undang perkawinan juga desa. Ini mereka ungkapkan sendiri bahwa ya daripada kita ditagih terus dengan tukang tagih utang, ancamannya juga sangat berat sekali. Akhirnya jalan satu-satunya dia Diterima lamarannya. terima anaknya. Dan kalau kita kan di Makassar ini mohon maaf ada uang panai. Jadi dia tidak menentukan lagi berapa standar uang panai, pokoknya yang penting bisa menutupi utangnya. Jadi kan akhirnya anak-anak jadi korban kan. Betul. Jadi akhirnya dia juga bercerita ternyata setelah itu dampaknya itu adalah anak-anak jadi terlantar, tidak ada yang mengurus. Ya, karena akhirnya kan di pikiran itu pengantin itu adalah membayar utang. Iya. Jadi pada saat utang sudah lunas, dia tidak memikirkan lagi bagaimana dengan anak yang sudah menikah, kemudian anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan anak. Jadi banyak di desa-desa itu anak-anak yang terlantar karena perkawinan anak. Iya. Tidak ada tanggung jawab dari semua pihak karena mengawinkan anak bukan karena ingin bahagia, karena cinta kasih sayang, itu kan tidak ada, tapi karena materi. Nah, ini yang menyebabkan banyak sekali dampak yang terjadi. Makanya kita mendorong ya pemerintah desa harus nih bikin kebijakan di tingkat desa, karena kalau di tingkat kabupaten, kota kan ada DP3A, ya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Ini juga sudah banyak yang bekerja dengan teman-teman jaringan. Kemudian ada TP2A ya. Kalau dia unit PPA-nya juga sudah ada. Ini tinggal bagaimana menguatkan lembaga-lembaga layanan supaya bisa berfungsi sebagai tempat melapor anak-anak yang mengalami perkawinan anak, ya.
mengalami kekerasan. Iya, mengalami kekerasan di perkawinan anak atau dia ingin tidak mau menikahkan di usia anak, kemana saya harus melapor kayak tadi Kak Sri bilang bahwa ini lembaga-lembaga layanan harus diperkuat memang dengan adanya peraturan tingkat desa itu akan otomatis akan membentuk lembaga-lembaga layanan di tingkat desa. Iya. Aduh, waktu 1 jam Jadi untuk perkawinan ngobrol anak, ini ya. perkawinan usia anak itu bukan hanya saat penikahnya. Sebelum mereka melakukan perkawinan usia anak, mereka sudah mengalami kekerasan, dipaksakan. gitu kan. Dipaksakan, betul. Iya, itu dipaksakan oleh orang tua, itu sudah kekerasan juga. Jadi mereka menuju itu, mereka sudah mengalami kekerasan, mereka melakukan pernikahan itu, Mengalami kekerasan lagi. Pasca itu juga Kekerasan jadi memang lagi. tidak ada sakinah mawaddah warahmah, itu tidak akan pernah bisa didapatkan dari usia perkawinan anak. Aduh, untuk waktu 1 jam ngobrol bersama dua wanita hebat depan saya ini yang memperjuangkan hak wanita menjadi lebih baik ke depannya, ini kayaknya tidak akan cukup. Iya. Tapi waktu juga yang membatasi kita, Ibu. Mungkin penutup dari Ibu Sri untuk bisa kembali mengingatkan kepada seluruh pendengarnya kita tentang bagaimana pentingnya stop pernikahan anak. Ya, stop pernikahan anak akan juga berefek kepada stop kekerasan terhadap perempuan gitu, karena tidak bisa dipisahkan. Perkawinan anak dan kekerasan itu tidak bisa dipisahkan. Jadi kami berharap semua orang, ya pemerintah, ya masyarakat, semua orang kemudian terlibat di dalam kampanye ini, karena bukan hanya orang tua yang harus diingatkan, tapi tokoh masyarakat juga. Alasan-alasan agama juga itu kan banyak sekali yang menjadi alasan mereka untuk melakukan itu. Jadi sebenarnya ya orang tua, ya tokoh agama, ya pemerintah ada setempat, itu semua punya peran besar untuk melakukan upaya pencegahan terhadap stop perkawinan anak. Jadi janganlah menikahkan anaknya di usia anak gitu. Janganlah menikahkan usia anak. Jangan, jauh lebih banyak mudaratnya. Dari keterangannya tadi, dari keterangan tadi saya sudah sadar bahwa wow, ternyata dari awal bahkan dari sebelumnya mereka sampai sudah setelahnya pun mengalami mereka mengalami kekerasan. Terima kasih banyak buat Ibu Sri dan juga Bu Emma. Iya. Sudah sempat datang siang hari ini untuk menyampaikan pentingnya stop pernikahan terhadap anak. Semoga pendengar kita di rumah atau dimanapun berada yang mendengarkan kita bisa lebih terinspirasi dan juga menyadari bahwa sebenarnya tidak ada dampak positif dari pernikahan terhadap anak. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.